Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Majelis Akuntansi Universitas Mercu Buana yang mungkin sebelumnya di kelas S1 di Strata Sarjana 1 pernah mempelajari kelas akuntansi atau kelas perpajakan. Kali ini di kelas Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana kita akan membahas tentang kelas akuntansi perpajakan. Apa akuntansi, apa pajak, dan apa sih gunanya mempelajari akuntansi pajak? Mari kita bahas. Akuntansi adalah pengukuran, pengakuan, penyajian, termasuk jumlah pajak terutang. Sedangkan pajak, tentu saja kita menghitung pajak terutang atas transaksi yang ada di laporan keuangan. Terus dasarnya dari mana? Tentu saja kita paham bahwa akuntansi, laporan keuangan disusunkan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan pajak dasarnya adalah ketentuan pajak, baik itu ketentuan PPh, PPN, PBB, dan ketentuan yang lainnya. Terus, ngapain sih kita belajar akuntansi pajak? Tentu saja yang pertama kita jadi paham bagaimana nilai pajak dari setiap transaksi yang dibukukan. Terus bagaimana ngitung pajak dari setiap transaksi yang dibukukan dan kita paham asal-usul pajaknya seperti apa. Dengan kita paham cara ngitungnya, kita sadar dampak pajak terhadap laporan keuangan kita. Kemudian selain itu tentu saja supaya kita bisa melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Terus apa yang membukukan akuntansi dan pajak? Tentu saja pembukuan, teman-teman. Apa sih pembukuan? Pembukuan itu adalah proses sebenarnya. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dalam mengumpulkan data informasi yang ditutup dengan laporan keuangan. Maka, materi akuntansi pajak di kelas ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan dari setiap transaksi laporan keuangan dan prosedur akuntansi atas pajak yang terutang yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, ini adalah materi mata kuliah akuntansi perpajakan, teman-teman. Kita akan membahas konsep akuntansi perpajakan, terus ada membahas laporan keuangan, akan membahas semua akun-akun di balance sheet, mulai dari aset lancar, aset tetap, ekuitas, utang pajak, utang piutang pajak, utang dan kewajiban, aset tak berwujud, penghasilan, biaya, sampai ke rekonsiliasi fiskal dan pajak tangguhan. Kemudian kita masuk ke modal dan ekuitas, teman-teman. Tadi udah utang, piutang, pajak, kemudian modal ekuitas. Apa sih ekuitas ya? Kalau anak-anak akuntansi nih, kalau kita belajar S1 akuntansi, kita mungkin paham, ekuitas itu adalah nilai bersih atau hak sisa atau harta sebenarnya dari pemilik modal. Ya, jadi jangan lihat dari aset, jangan dilihat dari pendapatan, tapi lihat dari ekuitas. Kalau ekuitas kita nilainya segitu ya itulah harta kita, karena dia ekuitas itu adalah nilai bersih dari aset dikurangi dengan utang-utang kewajiban. Ekuitas itu terdiri dari 3 jenis, teman-teman. Kalau kita lihat neraca laporan keuangan, kita bisa lihat di dalam ekuitas itu ada investment by owner atau saham ya. Terus distribution by owner itu biasanya prive ya. Terus juga ada comprehensive income, yaitu biasanya laba ditahan, teman-teman. Dan ada juga yang lain sih, misalnya selisih kurs macam-macam ya. Kalau kita tadi sudah bahas ya, ekuitas itu ada yang investment by owner. Ini salah satunya yang kita bahas tentang modal saham. Modal saham itu apa? Yang modal saham itu adalah modal perusahaan yang berasal dari penjualan saham, teman-teman ya. Dikeluarkan oleh perusahaan, tentu saja nanti uangnya yang dari pemegang saham yang baru-baru beli saham itu akan digunakan untuk keperluan perusahaan, tentu saja. Terus beberapa perbedaan, saham berdasarkan pemilik, ada klasifikasi, ada namanya common stock, ada preferred stock. Sedangkan saham berdasarkan pengalihan, ada bearer, ada juga registered stock ya, teman-teman. Saham berdasarkan kinerja perdagangan ya. Kalau misalnya kita di bursa efek nih macam-macam. Ada income stock, kita mungkin akan membahas tentang growth stock, ada juga speculative stock, ada juga counter stock dan blue chip stock, teman-teman. Harga saham macam-macam. Ada yang harga nominalnya, ada harga perdananya atau IPO-nya, ada harga pembukaan, ada juga harga pasar dan ada harga penutupan. Jadi kalau kita lihat di satu hari ya tentang saham itu ada macam-macam harganya. Ada harga pembukaan berapa, harga penutupannya berapa, nominalnya berapa, jadi macam-macam ya teman-teman. Kalau kita lihat harga saham di publikasi di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek yang lain. Nah, tadi selain saham atau modal investment by owner, di ekuitas juga ada namanya laba ditahan, teman-teman. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Jadi kalau misalnya laba ditahan itu dibagikan kepada pemegang saham, namanya dividen. Ya, dividen macam-macam nih, ada dividen kas, ada dividen aktivas lain kas, ada juga dividennya utang,
Ada dividen saham dan dividen likuidasi. Kemudian apa sih manfaat menghitung laba ditahan? Ngapain kita capek-capek ngitung laba ditahan ya? Meskipun kalau misalnya di software akuntansi, laba ditahan tuh kita nggak hitung manual teman-teman. Otomatis sih dari laba rugi itu akan otomatis masuk ke laba ditahan, menambahkan laba ditahan di tahun sebelumnya. Manfaat menghitung laba ditahan pertama untuk tentu saja biaya operasional perusahaan. Kalau kita lihat laba ditahan ada berapa, maka kita bisa lihat bahwa angka itu, nilai itu yang akan kita bisa gunakan untuk keperluan perusahaan. Kemudian untuk melunasi utang yang ada, ya, oh kita punya laba ditahan berapa, berarti kita bisa gunakan untuk bayar utang. Kemudian sebagai dana cadangan untuk kebutuhan investasi perusahaan, kalau perusahaan mau melebarkan sayap, butuh investasi lagi, maka lihat di laba ditahannya berapa nilainya. Kemudian untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang ya, untuk ekspansi. Di sini juga ada namanya right issue saham. Apa sih right issue saham? Ya mungkin kita pernah mendengar kalau kita main saham ya di Bursa Efek. Right issue itu adalah penerbitan saham baru di mana saham tersebut diprioritaskan untuk pemegang saham atau investor lama. Sedangkan kalau waran saham, waran merupakan hak untuk membeli saham atau obligasi di satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau emiten. Kemudian apa sih akuntansi pajak yang berhubungan dengan ekuitas tadi ya? Di PSAK-nya ada di PSAK 56 teman-teman dan PSAK 53. Sedangkan kalau di pajak kita bisa buka merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 97 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 yang baru saja terbit teman-teman. Teman-teman, materi akuntansi pajak kita selesai sampai sini sesuai dengan memang urutan dari laporan keuangan ya teman-teman ya. Dari aset tetap, aset lancar, aset tetap, ke utang piutang, modal, ke pendapatan biaya termasuk ke rekonsiliasi fiskal, beda waktu beda tetap, sampai ke pajak tangguhan. Terima kasih teman-teman, semangat mempelajari akuntansi pajak. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada materi di kelas akuntansi perpajakan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya, bagi kita semua, baik untuk pribadi maupun untuk incas kita di pekerjaan. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.